warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi SMP 1 Sukasari kelas 9 ketemu lagi bersama ibu. Setelah minggu kemarin kita belajar untuk pertama kali mengenai bilangan berpangkat. Semoga kalian dalam keadaan sehat, dan tetap semangat untuk belajar matematik bersama ibu. Nah, sebelum kita lanjutkan materi yang minggu kemarin, ibu ingatkan dulu mengenai apa yang kita bahas minggu kemarin, ya, yaitu utamanya intinya yaitu tentang bentuk umum bilangan berpangkat, ya. Coba perhatikan ini. Kemarin bentuk umum bilangan berpangkat itu adalah A pangkat N, di mana A-nya itu adalah, masih ingat? A-nya itu adalah basis atau bilangan pokok. Lalu N-nya adalah pangkatnya. Lalu apa pengertian bilangan berpangkat? Kemarin kita sudah bahas, yaitu apa? Perkalian berulang sebanyak pangkatnya. Gitu. Yang kalian tuliskan sebagai perkalian berulang itu, kalau A pangkat N berarti A kali A kali A sebanyak N, gitu. Sudah ingat kembali? Nah, itu yang kita bahas kemarin, ya. Lalu mengenai tugas yang sudah ibu berikan, ternyata kalian banyak, hampir semua mengerjakan, sudah masuk ke WA ibu. Ibu ucapkan terima kasih yang sudah menyetorkan tugasnya. Namun ada 1-2 soal, yaitu nomor 2 DE yang tugas di buku paket itu, yang hampir 90% kalian mengerjakan tidak tepat, ya. Makanya ibu sekarang akan bahas khusus untuk itu, ya. Nomor 2 bagian D dan E. Coba kalian perhatikan, yang D itu adalah pertanyaannya, tulis bilangan berpangkat ini dalam sebagai perkalian berulang dan tentukan hasilnya. Nah, itu soalnya. Soalnya begini, negatif 1/4 dipangkatkan 4. Tulis perkalian berulangnya. Bagaimana ini menuliskannya? Yang benar adalah 1/4 dikali negatif 1/4 dikali negatif 1/4 dikali negatif 1/4 dikali negatif 1/4 sebanyak 4 kali, karena ini pangkatnya 4. Nah, hasilnya nih, negatif kali negatif positif, hasil ini positif dikalikan negatif, jadi negatif kalikan negatif lagi, jadi hasilnya positif. Lalu 1/4 kali 1/4 kali 1/4 kali 1/4 adalah nih, 1 kali 1 kali 1 kali 1 4 kali 4 kali 4 kali 4 berapa? Berapa ya? 16 kali 4 64 kali 4 256. Nah, jadi hasilnya ini positif, gitu. Lalu yang berikutnya negatifnya bagaimana kalau di luar? Nah, ini yang banyak salah kemarin, ya. Nah, menuliskan perkalian berulangnya bagaimana? Negatif dulu simpan di luar dan negatifnya 1. Lalu kalian buat kurung besar, lalu ini tuliskan, atau tidak pakai kurung juga nggak apa-apa karena ini bilangan positif. Nah, tuliskan begini. Kalian banyak sekali mengerjakan negatif semua. Lalu apa bedanya dengan yang di atas? Yang di atas dengan di bawah berbeda. Ini yang dipangkatkan 4-nya bilangan negatif 1/4. Kalau ini yang dipangkatkannya 1/4, positif 1/4, dipangkatkan 4, bukan 2 ini. Negatifnya di luar, gitu. Jadi hasilnya pasti ini negatif, karena ini perkalian bilangan positif semua 1/4-nya. Jadi ini 1/256 negatif, gitu. Paham sekarang bedanya? Mudah-mudahan kalian tidak akan melakukan kesalahan lagi, ya, pada waktu yang akan datang. Sudah dipahami, ya? Lalu ada hal lain lagi, atau ini mau dicatat dulu, silakan.
Ada satu hal lagi mengenai perpangkatan bilangan dengan basis negatif. Ini catatan, nanti kalian catat, simak, dan ingat baik-baik ya. Yaitu mengenai nilai pangkat bilangan dengan basis negatif. Nah, A dibagi 2. Ini bila pangkatnya bilangan genap. Nih, contoh misalnya 2 pangkat 4. Nih, negatif 2 ya. Negatif 2 pangkat 4. Bagaimana ini? Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Coba hasilnya positif atau negatif? Lihat. Negatif 2 kali negatif 2 positif, kali negatif jadi negatif, kali negatif, negatif kali negatif positif, jadi hasilnya positif 16. Bagaimana kalau pangkatnya bilangan ganjil? Misalnya negatif 2 pangkat 3. Coba negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif ya. 2 kali 2 itu 8. Jadi hasilnya negatif 8. Jadi apa kesimpulannya? Bila basis negatif dipangkatkan dan pangkatnya bilangan genap, maka hasilnya positif. Bila basis bilangan dengan basis negatif di pangkatnya bilangan ganjil, maka hasilnya negatif. Jadi itu kesimpulannya. Bisa dipahami? Nah, ini sangat penting untuk dicatat, disimak, dipahami, dan diingat-ingat ya. Lalu berikutnya kita maju ke materi pada pertemuan kedua ini dengan tujuan pembelajaran ini ya. Menyelesaikan operasi perkalian bilangan berpangkat, itu tujuannya yang pertama. Lalu yang kedua menyelesaikan operasi perpangkatan bilangan berpangkat, dan yang ketiga menyederhanakan operasi perkalian dan perpangkatan bilangan berpangkat. Kita akan temukan dulu rumus untuk operasi perkalian dan operasi perpangkatan. Ya. Yang pertama, operasi perkalian. Ibu ambil contoh misalnya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Nah, sesuai dengan definisinya bahwa bilangan berpangkat itu perkalian berulang. Kalian tuliskan dalam perkalian berulang. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Lalu ini 2 pangkat 2 kita tuliskan sebagai perkalian berulang. 2 kali 2. Setelah itu, bolehkah kurungnya dihilangkan? Boleh, karena ini operasinya sama, perkalian semua. Sehingga ini menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini tulis dalam bilangan berpangkat. Berapa hasilnya? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 5. Sekarang kalian lihat apa hubungannya antara bilangan pangkat ini 3, 2, dan 5. Apa hubungannya? Betul, ini 3 tambah 2 sama dengan 5. Sehingga apa kesimpulannya? 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 adalah 2 pangkat 5. 5 itu dari mana? Nah, 3 ditambah 2. Bisa dipahami? Jadi kalau ibu punya soal begini, 8 pangkat 10 misalnya, atau jangan 8, 6 pangkat 10 kali 6 pangkat 5. Kalian bisa mengerjakannya dengan cepat tanpa menguraikannya menjadi bilangan perkalian berulang. Langsung saja menggunakan ini seperti tadi. Jadi hasilnya 6 pangkat 10 tambah 5 atau 6 pangkat 15.
Bisa dipahami? Pangkatnya ditambahkan. Jadi rumus umumnya apa? A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, ini rumus umumnya. Syaratnya apa? Basis harus sama. Kalau misalnya ada 3 pangkat 10 kali 2 pangkat 5, apakah pangkatnya boleh ditambahkan? Tidak boleh, karena basisnya berbeda. Jadi basisnya harus sama. Itu syaratnya. Ya. Ini operasi perkalian seperti ini. Mudah-mudahan kalian paham. Ya. Selanjutnya, yang kedua, menyelesaikan operasi perpangkatan bilangan berpangkat. Kita temukan juga rumusnya untuk perpangkatan bilangan berpangkat. Ini perpangkatan bilangan berpangkat. Ibu ambil contoh 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Nah, itu maksudnya perpangkatan bilangan berpangkat. Jadi ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Tuh. Nah, sesuai definisinya perkalian berulang berarti mana yang dipangkatkan terlebih dulu ini? 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Jadi 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 sebanyak 4 kali. Lalu ini 2 pangkat 3 kita uraikan sebagai pangkat berulang. 2 pangkat 3 ini. Yang kedua ini. Yang ketiga ini satu lagi, yang keempat 2 kali 2 kali 2. Kurungnya boleh dihilangkan? Boleh, karena ini operasinya kali semua. Tuh. Tulis semuanya, kurungnya dilepas. Kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hitung, ini perkalian berulang. Bilangan 2 sebanyak berapa ini? Ternyata ada berapa? Ada 12 ya. Coba kalian hitung. Sehingga ini 2 kali 2 sebanyak 12 kali, berarti bilangan perpangkatnya 2 pangkat 12. Apa yang bisa kalian lihat dari sini? Lihat. 3, 4 dengan 12. Apa hubungannya 3, 4 dengan 12? Nah, perkalian betul. Ya. 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi kalau ibu punya bilangan misalnya 5 pangkat yang besar saja, misalnya 11 dipangkatkan 5. Nah, bagaimana mengerjakannya? Apakah perlu mengurai seperti ini? Banyak? Nggak usah. Jadi kalian sudah melihat polanya seperti itu. Pangkatnya dikalikan, tinggal kalikan saja. Jadi ini sama dengan 5 pangkat 11 kali 5. Atau 5 pangkat 55. Gitu. Mudah-mudahan kalian paham ya. Sehingga bentuk umumnya bagaimana? Rumus umumnya. Nah, rumus umumnya berarti kalau ada bilangan berpangkat A, pangkat M, dipangkatkan lagi M, maka hasilnya A pangkat M kali M. Gitu. Ini rumusnya. Ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Ibu akan bahas beberapa contoh soal ini yang akan berguna nanti bagi kalian ya. Yang pertama 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 4. Nah, berapakah hasilnya? Gunakan tadi ya rumus yang tadi yang pertama. Jadi ibu ingatkan lagi, ibu tekankan lagi, kalau basis sama operasinya perkalian berarti pangkatnya diapain? Betul, ditambah. Kalau perkalian berarti pangkatnya ditambah. Kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan.
Betul. Nah sekarang lihat, ini operasinya apa? Perpangkatan atau perkalian? Ini perkalian. Jadi pangkatnya diapain tadi? Betul, ditambah. Ya. Jadi ini hasilnya gimana? Basis sudah sama, 3. Nah berarti berlaku tadi rumus tadi. Jadi ini 3 pangkat 5 tambah 4. Berapa hasilnya? 3 pangkat 9. Gitu. Coba soal lain. Yang agak panjang nih. 5 kali, nah negatif 2 pangkat 4 kali min 2 pangkat 3. Lihat, ini ada unsur pengali 5. Nah, bagaimana nih mengerjakannya? Tetap saja ini 5, simpan dulu di luar. Ini yang dikerjakan dengan basis yang sama. Apakah 5-nya dipangkatkan 4? Tidak usah. Yang dipangkatkan 4 hanya negatif 2-nya saja. Gitu ya. Sekarang lihat, basisnya sudah sama. Sudah sama-sama negatif 2. Operasinya perkalian, berarti pangkatnya diapain? Ditambah, betul. Jadi ini 5 kali negatif 2 pangkat 4 tambah 3. Atau jadi 5 kali negatif 2 pangkat 7. Selesai. Awas, tidak boleh dikalikan. 5 kali negatif 2 negatif 10 pangkat 7. Salah, tidak boleh begitu ya. Yang dipangkatkan 7 hanya bilangan dengan basis negatif 2. Gitu. Lalu ada soal lain lagi. Nih. Bagaimana kalau bukan berupa angka tapi berupa variabel yang dipangkatkannya, ya. Misalnya A pangkat 7 nih dikali tiga A pangkat 2. Nah, ini bagaimana mengerjakannya? Nah, konstanta atau angka kita biasakan simpan di depan. Setelah itu basisnya sama A. Meskipun bukan bilangan, ini variabel, tapi ini sebagai basis ya. A, ini operasinya kali, berarti pangkatnya ditambahkan. Jadi 3A pangkat 7 tambah 2. Hasilnya apa? 3A kali A pangkat 9. Selesai. Gitu. Apakah 3-nya dipangkatkan 9? Jangan. Yang dipangkatkan 9 hanya A-nya. Gitu ya. Itu nomor 3. Sekarang nomor 4. 2M pangkat 3 kali N pangkat 2 kali 3M kali N pangkat 6. Coba ini bagaimana? Biasakan angka simpan di depan dulu. Angkanya 2 dan 3 nih ya. Lalu ini bilangan dengan basis yang sama kita dekatkan. M pangkat 3 dengan M dekatkan. Lalu ini N kuadrat dengan N pangkat 6. 2 kali 3 berapa? 6. Lalu N pangkat 3 kali M. M tidak ada pangkat di sini, artinya ini pangkat 1. Sebetulnya ada pangkat 1, tapi perpangkatan dengan 1 tidak pernah ditulis satunya. Jadi ini sebetulnya ada 1 ya. Jadi ini 6M kali pangkat 3 tambah 1 kali N pangkat 2 kali N pangkat 6. Operasi perkalian berarti pangkatnya ditambahkan. Jadi 2 tambah 6. Jadi hasilnya 6M pangkat 4 N pangkat 8. Nah itu hasilnya. Ya. Mudah-mudahan paham. Nah, terus ini operasi perkalian. Sekarang masuk ke operasi perpangkatan, soal nomor 5. Y pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, tadi bila ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Nah, sehingga ini menjadi Y. Ini kan bilangan Y kuadrat dipangkatkan 3. Jadi Y pangkat 2 kali 3. Jadi Y pangkat 6. Gitu hasilnya. Nah, ada soal lagi. Contoh lain. 2
semua yang dikurungi ini dipangkatkan 4. Ini artinya begitu, bukan hanya X-nya saja. Jadi ini 2 pangkat 4, kan ini 2 pangkat 1 nih. Sebetulnya ini juga pangkat 1. 2 pangkat 1 dipangkatkan, berarti dikalikan 2, jadi 2 pangkat 1 kali 4 kali X pangkat 1 kali 4, atau 2 pangkat 4 kali X pangkat 4. Itu hasilnya. Jadi kalau dikurungi, semua yang bilangan yang ada di dalam kurung dipangkatkan 4. Gitu. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ini tidak ada apa-apa, artinya ini pangkat 1. 2 pangkat 1 dipangkatkan 4, berarti 2 pangkat 1 kali 4. Gitu. Terus nomor 7. X, Y pangkat 5. Nah ini bagaimana? Sama dengan itu. Ya, jadi ini gimana nih? Coba bisa kalian mengerjakannya? Coba sebutkan berapa hasilnya. Jadi ini pangkat 1, jadi X pangkat 5 kali Y pangkat 5. Betul. Gitu. Karena ini 1 kali 5, ini 1 kali 5, 5. Jadi X pangkat 5 kali Y pangkat 5. Gitu. Masih ada lagi soal supaya kalian lebih paham. Soal nomor 8. Ya. 3P kuadrat kali 2P Q pangkat 3 dipangkatkan 4. Mulai jelimet ini. Coba nih bagaimana, atau supaya tidak terlalu nih ya sudah ibu bilangkan saja. Angkanya simpan di depan. Lalu ini P kuadrat, nah kali ini P pangkat 4, ini karena semua di dalam kurung dipangkatkan 4. Nah ini Q pangkat 3 dipangkatkan 4, berarti pangkatnya dikalikan. Jadi ini Q pangkat 3 kali 4. Jadi hasilnya 3P pangkat 2 kali P pangkat 4 kali Q pangkat 3 kali 4, 12. Tuh, jadi ini P pangkat 2 kali P pangkat 4 kali ini, berarti pangkatnya diapain? Ditambah, betul. Jadi 3 pangkat 2 tambah P 3 P pangkat 2 tambah 4 kali Q pangkat 12. Jadi ini 2 tambah 4, 6 Q pangkat 12. Apakah boleh ini jadi P Q pangkat 6 tambah 12? Tentu saja tidak boleh. Karena apa? Basisnya berbeda. Jadi pengerjaannya gimana? Selesai sampai sini. Ya. Terus nomor 9. C kuadrat D pangkat 3 dipangkatkan 5 kali 5C. Nah, ini gimana? Semua yang ada di dalam kurung pangkatkan 5. Bilangan berpangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikalikan. Jadi ini C pangkat 2 kali 5. Ini kalikan D pangkat 3 kali 5 kali 5C. Berapa nih? C pangkat 2 kali 5. 2 kali 5 nya 10, jadi C pangkat 10 kali D pangkat 3 kali 5, 15 kali 5C. C dekatkan. Jadi C pangkat 10 kali 5 pangkat C kali D pangkat 15. Ada konstanta, ada angka, kedepankan. C pangkat 10 kali C kali D pangkat 15. Berapa ini perkaliannya? Berarti pangkatnya ditambahkan. Ini Bu tidak ada pangkatnya kan? Kalau tidak ada apa-apa berarti ini 1. Jadi C pangkat 10 tambah 1. Kalau dikalikan kan tambah pangkatnya. Kali D pangkat 15. Jadi 5 kali C pangkat 10 tambah 1, 11. Jadi D pangkat 15. Jadi hasilnya ini 5 C pangkat 11 D pangkat 15. Kali boleh dihilangkan ya. Terlalu mepet. 5 C pangkat 11 D pangkat 15.
Mudah-mudahan kelihatan. Ya. Tuh, nomor 9. Berikutnya, ini mengurai suatu bilangan menjadi bilangan berpangkat. Ya. Misalnya 25 kali 5 pangkat 4. Selesaikan, sederhanakan. Ini bagaimana caranya? Ini 5, ini 25. Nah, kalian ingat bahwa 25 itu adalah bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat dengan basis 5. Pokoknya kalau di sini ada 5, rubah bilangan di sampingnya menjadi basis yang sama supaya bisa disederhanakan. 25 itu adalah 5 pangkat 2 kalikan 5 pangkat 4. Bisa sederhana kan? Ini operasi perkalian dan basisnya sama sehingga pangkatnya diapain? Ditambah. Jadi 5 pangkat 2 tambah 4. 2 tambah 4 berapa? 6. Jadi hasilnya 5 pangkat 6. Gitu ya. Terus nomor 11. 3 pangkat 4 dipangkatkan 2 kali 27. Gimana ini cara mengerjakannya? Ini ada 2 tahap. Yang pertama ini kalikan dulu kan, ya. Ini kan bilangan berpangkat 3 pangkat 4 dipangkatkan 2. Berarti ini 3 pangkat 4 kali 2 dikalikan kan? Kali, nah 27 rubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis yang sama, basis 3. 27 itu berapa pangkat berapa? Nah, 3 pangkat 3. Betul. 3 kali 3 kali 3, 27 kan? Ya. Nah, setelah itu kita sederhanakan jadi 3 pangkat 8 kali 3 pangkat 3. Ini operasi perkalian, basisnya sudah sama, berarti pangkatnya ditambah. Jadi 3 pangkat 8 tambah 3 berapa? 11. Sederhana. Jadi sederhana ya. Berikutnya nomor 12. Negatif 2 pangkat 7 kali negatif 32. Hati-hati, ini sudah bilangan negatif nih. Kalau ini basis bilangan negatif, kalian masih ingat tadi uraian ibu di depan? Ini ada bilangan negatif, ini kan harus dirubah menjadi bilangan berpangkat. Nah, di sini ada soal basisnya katanya min 2. Ah, sudah saja ini pasti dirubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis negatif 2 yang sama. Gitu. Kalau hasilnya negatif, pangkatnya apa? Tadi genap atau ganjil? Negatif. Betul, ganjil. Nah, berapa nih negatif 32 itu? Negatif 2 pangkat berapa? Ini tetap. Itu negatif 2 pangkat 5. Ganjil kan? Betul ya. Nah, ini operasi perkalian basisnya sama, negatif 2 berarti pangkatnya ditambah. Jadi negatif 2 pangkat 7 tambah 5. Berapa 7 tambah 5? 12. Tuh, jadi ini hasilnya negatif 2 dipangkatkan 12. Tuh. Dan yang terakhir soal nomor 13 ada soal begini, 8 pangkat 4 kali 2. Nah, ini 8 harus dirubah menjadi bilangan berpangkat. 8 itu berapa pangkat berapa? Karena di sini ada 2 berarti basisnya harus 2. Coba 8 itu 2 pangkat 3. Betul. Tapi ingat, 8-nya dipangkatkan lagi 4. Setelah 8 dirubah jadi 2 pangkat 3, ini jangan lupa dipangkatkan 4. Dikali 2. Berapa 2 pangkat 3 dipangkatkan 4? Pangkatnya kan dikali ya. Nah, jadi 2 pangkat 3 kali 4, 12 kali 2. Ini tidak ada pangkat di sini, berarti ini 1. Jadi 2 pangkat 12 tambah 1 atau hasilnya 2 pangkat 13. Gitu. Demikian uraian Ibu pada pertemuan kita kali ini. Nah, semoga kalian paham. Nah, kalau ada yang belum kalian pahami, kalian bisa menghubungi Ibu lewat WA ya. Nanti Ibu akan jelaskan. Lalu mengenai ini tugas untuk kalian setorkan seperti biasa ke Ibu, tetap di buku paket halaman 20.
nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Ingat, soalnya bukan pilihan ganda, ini uraian ya. Semoga uraian ibu kali ini bermanfaat ya. Kalian tetap sehat, tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan. Apa saja? Kalau keluar rumah memakai masker, jangan lupa. Lalu apalagi? Jaga jarak. Lalu yang ketiga, sering cuci tangan, memakai sabun atau memakai hand sanitizer ya. Semoga kita tetap dan selalu disehatkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.